Di 20k subscriber channel Novel Official, akan adakan giveaway untuk satu orang pemenang. Syaratnya kalian harus subscriber, komen, like, share, supaya kalian bisa terpilih untuk jadi pemenang giveaway. Semoga beruntung bosku. Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel Raja dari Segala Raja, jangan lupa like, share dan subscribe. Kalau tidak kuretakan jantung kalian. Hehehehe. Bab 981 sampai bab 985. Setelah Omi tinggal di Akademi Seni Bela Diri, malam itu, dia pergi ke rumah Profesor Lin Han sebagai tamu, dan semua orang makan. Pada saat ini, di Kekaisaran Yanhuang, Istana Kekaisaran, kakak, sudah lebih dari 20 hari, dan Omi sama sekali belum ditemukan di dalam atau di luar kota Wangjing. Dan dia belum muncul lagi, jadi aku khawatir dia sudah melarikan diri. Anak perempuan jalang, Wang Qi penuh gigi. Kakak, kamu tidak bisa menunda lebih lama lagi. Jangan lupa, kamu tetapi lebih dari 1 bulan yang lalu, kamu memberikan surat perang kepada Master Pulau Hutan Bela Diri. Kamu harus melakukan dan bersiap-siap. Jika kamu mengalahkan Master Pulau Hutan Bela Diri, maka, penentuan kakak laki-laki akan benar-benar menjadi sensasi di seluruh dunia. Kakak, ayolah, saya yakin Anda bisa melakukannya. Adalah kamu protagonis dunia ini. Wang Qi baru ingat bahwa memang, dia sudah mengeluarkan surat perang dengan penguasa Pulau Misterius Pulau Wulin. Alasan mengapa Wang Qi ingin menantang Master Pulau Bela Diri adalah karena, dia merasa bahwa Tuan Tua dari Villa Pedang terkenal juga berada di puncak kesempurnaan agung alam persatuan. Dan begitu juga Master Pulau Bela Diri. Dia pasti tidak jauh di belakang dalam kekuatan. Apalagi, dia telah banyak menyempurnakan seni bela dirinya dalam 2 tahun terakhir. Dan yang paling penting, dia sangat membutuhkan pertempuran puncak, sehingga membantu melangkah ke puncak kesempurnaan agung alam persatuan. Jadi Wang Qi telah mengeluarkan surat perang kepada Master Bela Diri. Dan ini juga membuat dunia sensasional. Omi untuk sementara tinggal di Akademi Bela Diri. Setengah bulan berlalu dalam sekejap mata. Dan populasi asing di pulau-pulau hutan bela diri tumbuh. Dan hampir semuanya kuat di eselon atas dunia. Mereka yang berada di alam bawaan mungkin tidak memiliki perasaan yang begitu dalam. Tetapi bagi mereka yang berada di alam persatuan, pertempuran Master Pulau Hutan Bela Diri adalah sesuatu yang tidak dapat dilewatkan. Wang Qi juga telah tiba di Pulau Martialwood lebih awal, tetapi tidak ada yang tahu di mana dia berada. Dan lokasi duelnya dengan Tuan Pulau Martialwood berada di Akademi Kayu Bela Diri. Akademi Hutan Bela Diri juga memiliki banyak pejuang kuat yang datang lebih awal. Omi disembunyikan di salah satu villa lereng bukit, mengolah dao bela dirinya sambil diam-diam menunggu duel dimulai. Sedetik untuk mengingat membaca buku itu. Hari duel telah tiba. Pada pukul 9 pagi, Akademi Seni Bela Diri tiba-tiba berjanji dan seseorang berteriak, Tuan Pulau ada di sini. Jadi itu adalah Master Pulau Hutan Bela Diri yang misterius. Omi juga mendongak. Dan benar saja, di udara dari jauh, seorang lelaki tua berwajah pucat, mengenakan kain abu-abu, terbang dari jauh. Dan bersamanya, ada juga kepala desa dari desa pemula, Lin Bai, Kepala Desa-Desa Dunia, Jin Daofu, dan Presiden Lama Akademi Hutan Bela Diri. Tentu saja, ada juga sejumlah besar persatuan akhir dan pembangkit tenaga listrik lengkap yang merupakan kepala tua dari 4 keluarga pelindung pulau utama. Dan kelompok orang ini adalah kekuatan puncak dari seluruh pulau indah ini. Banyak orang di tanah terungkap ketika mereka menyaksikan sekelompok orang terbang di langit. Banyak orang yang hanya pernah mendengar tentang Tuan Pulau Hutan Bela Diri, tetapi belum pernah melihatnya sebelumnya. Tuan Pulau Bela Diri terbang dari atap salah satu gedung tertinggi di Akademi Bela Diri, dan sekelompok orang yang mengikutinya jatuh ke tanah di belakangnya. Semua mata menatap Tuan Pulau Hutan Bela Diri. Lalu, hanya Tuan Pulau Hutan Bela Diri yang berkata, "Siapa Wang Qi? Silakan keluar dengan cepat." Kerumunan sedang berbicara. Tidak lama kemudian, tawa keras datang dari suatu tempat di tanah, dan seorang pria tertawa dan terbang ke udara. Omi melihat pria itu dengan pandangan sekilas dan meringkuk. Melihat musuhnya muncul dengan matanya sendiri, Omi tidak sabar untuk mengangkutnya. Namun, Omi tidak impulsif. Mata Omi mencerminkan kepadatan yang baru saja dilarikan Wang Qi, dan segera melihat banyak wajah yang dikenalnya. Menganalisis wajah yang dikenalnya ini adalah anggota kelompok mercenari raja. Mereka telah melihatnya ketika mereka berada di hutan 10.000 binatang buas, dan Omi tidak akan pernah melupakan mereka. Omi mengatupkan giginya dan berkata, karena semua orang dari King's Mercenary Group telah tiba. Meskipun orang yang berduel hari ini bukanlah aku. Aku, Omi,
tidak dapat melakukan sesuatu. Jadi mari kita mengambil kesempatan ini hari ini untuk membunuh berkumpul saudara Wang Qi yang tersisa. Itu benar. Omi tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat tentara bayaran raja. Jadi mari kita mengambil kesempatan untuk membunuh mereka hari ini. Dengan demikian, Omi segera melesat ke arah sekelompok orang tertentu di jarak tertentu. Di sekarang tanah, mata semua orang terfokus pada langit. Jadi tidak ada yang memperhatikan Omi. Bahkan tentara bayaran raja sendiri. Dan sekarang di langit, Tuan Pulau Hutan Bela Diri juga berdiri di udara. Berhadapan langsung dengan Wang Qi dan mereka berdua. Tuan Pulau Wulin memandang Wang Qi dan berkata, "Kaulah yang ingin menantangku, Wang Qi." "Tepat, rumor mengatakan bahwa kamu mengalahkan tebing kata-kata dari Villa Pedang terkenal, dan kamu membunuhnya." "Benar, lalu, apa yang akan kamu lakukan hari ini?" "Tentu saja aku di sini untuk menghajarmu hari ini. Jika kamu kalah dariku, maka mulai sekarang, Pulau Bela Diri akan menjadi milikku dan menjadi pulau tambahan dari Kekaisaran Yan Huangku." "Hahaha, hahaha, sungguh fanatik yang sombong. Kuharap kau memiliki kekuatan. Jika saya tidak memiliki kekuatan, bagaimana saya akan menantang Anda? Anda dan tuan tua dari Villa Pedang terkenal juga sama-sama berada di puncak alam persatuan. Saya tidak percaya bahwa Anda masih bisa berjauhan. Hari ini, saya akan menunjukkan kepada semua orang bagaimana saya bisa mengalahkan Anda. Saya, Wang Qi, adalah raja dunia ini. Dan jika dunia ini adalah sebuah buku, maka, tanpa keraguan lagi, saya, Wang Qi, akan menjadi karakter utama buku ini, Wang Qi berkata dengan keras. Faktanya, Wang Qi tidak memiliki kepercayaan diri di dalam dirinya, melainkan menghadapi Master Pulau Bela Diri. Dia merasakan kekuatan penindas yang besar. Itu benar-benar berbeda dengan menghadapi tuan tua dari Villa Pedang terkenal. Dan pedang pemecah surganya selalu terasa seperti tidak memiliki sedikit pun niat membunuh terhadap Master Pulau Bela Diri. Namun, tidak masalah. Ketika dia berduel dengan Master Villa tua dari Villa Pedang terkenal, dia juga memiliki niat membunuh yang sama. Dan setelah pertarungan selama 2 jam kemudian, dia mencapai puncak. Dan kemudian dia memiliki perasaan harus membunuh. Dan kemudian dia mengiris Old Villa Master dengan tebasan tiba-tiba. Dia percaya bahwa kali ini juga, dia akan melawannya selama beberapa jam terlebih dahulu. Dan saat ini, momentumnya tidak boleh lemah. Jadi itu bukan pertempuran psikologis yang buruk untuk di mulut dan mengatakan bahwa dia adalah protagonis. Membanjiri Master Pulau Wulin dari momentumnya. Tuan Pulau Bela Diri, yang sekarang menonton Wang Qi tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia melihat Wang Qi begitu percaya diri. Sebaliknya, dia secara internal bertanya-tanya apakah Wang Qi benar-benar memiliki beberapa kartu untuk dimainkan. Tuan Pulau Hutan Bela Diri memandang Wang Qi dan selalu merasa seperti dia dapat dengan mudah mencubitnya. Tetapi Wang Qi sangat sombong. Dia seharusnya memiliki semacam kartu. Momentum Wang Qi benar-benar menekan Tuan Pulau Hutan Bela Diri. Tuan Pulau Wulin berkata, "Karena itu bersinggungan. Biarkan lelaki tua itu melihat apakah orang-orang muda saat ini benar-benar begitu kuat. Jika ya, maka itu tidak kurang dari berkah bagi dunia ini." Lelaki tua itu mendekati akhir hayatnya dan senang melihat orang-orang muda seperti itu. Wang Qi berkata, "Karena hari besarmu telah tiba. Itu bahkan lebih baik. Izinkan aku memberi tumpangan lebih awal." Ledakan. Wang Qiton memotong Martial Forest Islander dengan kapak. Tuan Pulau Wulin bergerak dan menghindari kapak dengan sangat mudah. Kapak Wang Qi juga menciptakan medan gaya yang sangat besar di langit, menyebabkan angin bengkok berputar-putar di tanah. Tuan Pulau Wulin merasa bahwa Wang Qi yang lain terlalu mudah dan dapat mengalahkannya sepenuhnya dalam satu gerakan. Tetapi dia tidak terburu-buru karena dia ingin melihat apakah Wang Qi benar-benar memiliki trik di lengan bajunya karena begitu pembohong. Jadi mereka berdua ada di langit. Satu menyerang dan yang lainnya menghindar. Pada saat ini, di tanah, Omi sudah dikerahkan di belakang anggota grup tentara bayaran raja. Selusin orang dari King's Mercenary Group sedang menyaksikan pertempuran di langit dengan mata terbakar dan berteriak, "Ayolah, ayolah. Kapten, bergembiralah." Tang Zidun meraih beberapa ubin atap. Aduh, dalam sekejap, Omi mengirimkan 5 ubin. Kelima ubin ini menuju berkumpulnya orang. 5 di antaranya di tingkat kesempurnaan alam persatuan untuk dibunuh. Ya, ada 5 yang ingin membunuh Omi terlebih dahulu. 5 di antaranya. Dan dengan kekuatan kesempurnaan alam persatuan Omi, dia sangat yakin bahwa dia akan membunuh 5 level yang lebih rendah dalam sekejap. Entah, dalam sekejap mata, 5 ubin membagi 5 penjampung alam persatuan itu menjadi 2. 7 orang yang tersisa bereaksi dan melihat orang-orang yang berdiri di sekitar mereka. Terkejut, yang baru saja berdiri di sekitar dan berteriak bersama untuk mengumumkan.
Tetapi pada saat ini, mereka terbelah dua, dan mereka juga terbelah oleh Ubin. 7 orang yang tersisa segera menoleh dan melihat ke arah tempat Ubin dikirim. Tetapi, mereka tidak melihat apa-apa, karena Omi sudah melintas dan pergi ke depan mereka. 7 orang yang tersisa ini semuanya adalah kesempurnaan alam persatuan. Tingkat pertama, tingkat kedua. Jadi tidak mudah bagi Omi untuk menghadapi mereka. Itulah sebabnya dia pertama kali merawat 5 kesempurnaan alam persatuan itu dalam sekejap. Pada saat ini, Omi melintas di depan mereka dalam sekejap. Dan saat mereka semua menoleh untuk melihat ke belakang, Omi mengirimkan 4 ubin lagi dalam sekejap. Keempat ubin ini masing-masing membunuh 4 tingkat pertama kesempurnaan agung alam persatuan. Sama dengan alam yang sama dengan Omi. Omi membunuh 4 dari mereka dalam sekejap. Dengan niat yang harus dibunuh, bukan tugas yang sulit baginya. Entah, dalam sekejap, keempat Unity Realm Great Perfection Phase Levels itu juga terbelah menjadi 2 oleh Ubin. Ubin Omi benar-benar seperti pisau di tangan. Jika dia melempar dengan yang kuat, Ubin itu memang tidak akan berfungsi. Tetapi melawan Ubin yang lebih lemah, daunnya bisa menjadi senjata tajam. Sampai saat ini, Omi telah membunuh 5+4 lainnya. 9 orang. Hanya 3 yang tersisa. Dan 9 orang yang dia bunuh semuanya dilakukan dalam sekejap mata. Namun, 3 sisanya, semuanya berada di tingkat kedua dari kesempurnaan agung alam persatuan. 1 tingkat lebih tinggi dari Omi. Mereka tidak lebih lemah dari Tuolei. Ditambah ada 3 dari mereka lagi. Dan mereka telah bereaksi secara menyeluruh terhadap fakta bahwa akan sulit, jika bukan tidak mungkin, bagi Omi untuk membunuh mereka lagi. Yang ketiga memandang Omi. Mata mereka dipenuhi ketidakpercayaan. Ah, salah satu dari mereka melihat ke tempat tinggalnya. Tubuh 9 saudara laki-lakinya terbelah menjadi 2, dan menjerit kesakitan. Omi tidak lagi memulai dengan menuduh ketiga orang itu. Jadi dia mundur beberapa meter dan memperhatikan pria ketiga itu dengan waspada. Omi menatap mata berapi-api mereka bertiga, dan merasa sangat menikmati dirinya sendiri sekaligus. Ini adalah balas dendam, saudaraku. Woho, oh saudaraku. Pria ketiga itu meraung-raung ke mayat-mayat di seluruh tanah. Semua kecuali terjadi seketika. Tanah juga menyebabkan kegemparan. Tetapi apa? Seluruh Akademi Seni Bela Diri. Setiap tempat dipenuhi orang-orang. Semua orang melihat ke langit. Jadi tidak peduli berapa banyak kehebohan itu tidak akan membuat banyak kegemparan. Di langit, Wang Qi tidak memperhatikan tanah. Dia sekarang berusaha mengeluarkan tenaga untuk membunuh penduduk Pulau Bela Diri. Tetapi tidak peduli seberapa banyak dia berusaha mengeluarkan tenaga. Penduduk Pulau Bela Diri dengan mudah menghindar. Dan penduduk Pulau Bela Diri hanya mengelak dan tidak melakukan serangan yang sama sekali. Secara bertahap, Wang Qi telah kehilangan kepercayaan dirinya. Dan dia mulai ragu bahwa dia sama sekali bukan lawan. Ini bahkan bukan duel di level yang sama. Tuan Pulau Bela Diri berkata, Wang Qi, jangan buang energimu. Jika kamu memiliki keterampilan bertekanan, tolong gunakan segera. Aku tidak memiliki kesabaran untuk berlama-lama bersamamu di sini. Wajah Wang Qi sangat jelek. Tuan Pulau Hutan Bela Diri tidak melakukan upaya yang sama sekali. Dia hanya menunggu teknik menekan ke bawah. Namun, kekuatan penghancur Wang Qi adalah Surekil Inten, yang merupakan Heaven Breaking Knife-nya. Tetapi dia tidak memiliki kepercayaan diri untuk membagi Martial Forest Islander menjadi 2 sekarang. Ini bukan situasi yang tepat untuk mengeluarkan pisaunya. Di tanah, Omi telah membunuh orang 9, dan sangat senang. Omi 3 sisanya menatap Omi dengan mata merah. Omi merasa, bagaimana rasanya kehilangan saudara laki-laki? Omi, kamu membunuh saudaraku. Aku tidak memiliki nasib yang sama denganmu. Omi mendalam. Maaf, kembali ke hutan 10.000 binatang buas. Aku berselisih denganmu. Aku bersumpah aku akan membunuh semua saudaramu. Dan akhirnya membunuh pemimpinmu. Hahaha. Sekarang, akhirnya aku membunuh 15 dari kalian. Hahaha, hahaha. Omi. Hari ini aku ingin kamu membayar dengan hidupmu. Mereka bertiga tiba-tiba datang untuk membunuh Omi. Omi mengerahkan kekuatan Hercules-nya. Ledakan. Kekuatan pukulan Omi dipukul dengan serangan 3 lainnya. Dan kedua belah pihak mundur beberapa meter. Menunjukkan bahwa kekuatan Hercules Omi tidak memiliki peluang untuk menang melawan ketiganya. Selain itu, kekuatan Hercules Omi terlalu dikonsumsi. Omi memutuskan untuk tidak bertarung dengan mereka hari ini. Menyimpan beberapa untuk waktu berikutnya. Namun, tidak ada gunanya membunuh mereka sekaligus. Membiarkan 3 hidup-hidup dan membiarkan mereka memberikan pesan kepada Wang Qi. Omi berkata, aku akan membiarkan kalian lolos hari ini. Dan membawa pesan kepada Wang Qi nanti.
dan mengatakan bahwa aku, Omi, akan membunuh semua saudaranya, dan kemudian membunuh pada akhirnya, sehingga dia bisa membersihkan sekelilingnya dan menungguku. Hahaha. Omi berkedip dan melemparkan Ghost Will Resolve dan menghilang di tempat yang sama. Mereka bertiga segera mengejarnya dengan mata merah. Tetapi kekuatan Hercules Omi tidak bungkuk sekarang. Meskipun itu adalah satu pukulan terhadap mereka bertiga. Mereka tidak berada di atas angin. Darah mereka masih mendidih dan mengalir ke belakang saat ini. Jika mereka baru saja menghadapi Omi alih-alih mereka bertiga, mereka akan kalah dari Omi. Dan kekuatan mengerikan Omi juga membuat mereka gemetar. Omi segera kembali ke villa lereng bukit dengan suasana hati yang baik. Di langit, Wang Qi masih dengan getir membunuh penduduk Pulau Bela Diri. Penduduk Pulau Bela Diri masih hanya mengelak dan tidak menyerang. Wang Qi sudah merasa ingin pingsan. Dia telah menemukan bahwa dia bahkan tidak berada di level yang sama. Dia sedang dimainkan seperti orang bodoh. Dari mana saja kamu? Mau bertanya. Omi tertawa. Wang Qi datang ke Pulau Bela Diri kali ini. Semua saudara laki-lakinya ikut dengannya. Aku baru saja pergi dan membunuh 9 saudara laki-laki Wang Qi saat dia terbang ke udara untuk berduel dengan Tuan Pulau Bela Diri. Hahaha. Apa? Xiao Meng terkejut. Ya, membunuh 9 dari mereka. Semuanya terbelah dua. Cara mereka mati tidak akan lebih baik daripada pasangan Yi Tianxing dan Wei Sakura Gentle. Kata Omi dengan dingin. Yah, bunuh mereka semua. Sekarang hanya ada 3 dari mereka yang tersisa. Mereka bertiga berada di tingkat kedua dari kesempurnaan agung alam persatuan. Alam mereka lebih tinggi dariku. Aku tidak memiliki kepercayaan penuh untuk membunuh mereka semua. Jadi aku hanya akan menyelamatkan mereka untuk pembunuhan berikutnya. Sehingga mereka dapat membawa pesan ke Wang Qi. Setelah duel, Wang Qi akan sangat senang melihat saudara-saudaranya hampir mati setelah duel. Saya sangat ingin melihat ekspresi, kata Su Meiqian. Liona berkata, mungkin Wang Qi akan mati hari ini. Tidak bisakah kamu melihat bahwa Wang Qi bukan tandingan penduduk Pulau Bela Diri? Baru saat Omi melihat ke langit. Dan benar saja, tampaknya Wang Qi sama sekali tidak berada di level yang sama dan sedang dimainkan oleh Tuan Pulau Hutan Bela Diri. Omi terkejut. Tuan Pulau Hutan Bela Diri sangat kuat. Wang Qi sama sekali bukan tandingan. Layak menjadi orang terkuat ketiga di dunia. Wang Qi menantangnya benar-benar sombong dan tidak tahu berterima kasih. Dengan kurangnya pengetahuan diri seperti itu, dia pasti akan diejek. Di langit, Tuan Pulau Bela Diri menjadi tidak sabar dan berkata, Wang Qi, ini adalah kesempatan terakhir yang akan kuberikan padamu. Jika kamu tidak menunjukkan keterampilan menghancurkanmu, jangan salahkan aku karena hukuman kejam. Kamu tidak pantas melawanku sama sekali. Fiu, Wang Qi menghela nafas dalam-dalam dan manisnya gigi. Baiklah. Kalau begitu ayolah. Penduduk Pulau Bela Diri siap bertahan dengan pemikiran tenaga. Dia berpikir bahwa Wang Qi begitu sombong sehingga tekanannya harus sangat kuat. Wang Qi perlahan mengeluarkan pisau dapur tebal dari pinggangnya. Tuan Pulau Wulin mengeluarkan pisau dapur dan berkerut. Berdengung, Wang Qi ton tertutup Tuan Pulau Hutan Bela Diri. Pisau itu bersumpah membuka langit dan bumi. Dan itu adalah kekuatan terkuat Wang Qi. Tuan Pulau Wulin tidak bisa memutar pisau dapur saat memotong kepalanya. Tepat pada saat hendak memotongnya, Tuan Pulau Hutan Bela Diri menghembuskan napas dan mengulurkan tangan untuk meraih golok. Ah, Wang Qi melihat bahwa potongannya menghancurkan bumi. Secara mengejutkan, dicengkeram oleh penduduk Pulau Hutan Bela Diri. Dan pemandangan yang belum pernah terjadi sebelumnya hampir membuatnya jatuh. Tidak, itu tidak mungkin. Wang Qi melihat pisau di tangan penduduk Pulau Hutan Bela Diri dan mendesis tak bisa diterima. Tuan Pulau Hutan Bela Diri menyala. Apa maksudmu kau melemparkanku golok? Hati Wang Qi sangat tertekan. Tebasannya yang mengejutkan yang dia pikir bisa membelah Tuan Pulau menjadi dua sebenarnya dikatakan olehnya. Apa artinya melemparkan pisau dapur ke arahnya? Ini adalah pukulan paling kejam bagi tebasan terkuat Wang Qi ini. Tuan Pulau Bela Diri bersenandung lagi. Jangan bilang bahwa pisau dapur yang kamu lemparkan padaku ini adalah dasar tekananmu. Jika ya, maka aku pasti akan memukulimu hari ini karena membuang-buang waktuku dan menghinaku dengan teknik yang begitu rendah. Anda, katakan, apakah ini teknik dasar tekananmu? Tuan Pulau Wulin meraung marah. Berpikir bahwa dia sangat gila. Apakah dia memiliki kungfu menekan dasar yang luar biasa? Tetapi hasilnya, itu adalah gadget kecil yang membuat Tuan Pulau Wulin merasa seperti sedang diejek. Wang Qi yang luar biasa, tiba-tiba mengeluarkan pisau lain dan memukul Tuan Pulau lagi. Pisau ini jauh lebih kuat dari yang baru saja dia gunakan. Dapat dikatakan bahwa dia memahami semua kekuatan. Namun, di detik berikutnya, dia melihat pisau dapur lain di tangan penduduk Pulau Bela Diri. Tetap seperti yang baru saja dia potong.
Wang Qi merasa sulit menerima kenyataan ini dan meratap kesakitan. Di lapangan, sudah banyak diskusi. Wow, Tuan Pulau Bela Diri benar-benar kuat. Cek-cek, ketika Wang Qi dan Tuan Tua dari Villa Pedang terkenal, pada akhirnya, itu adalah teknik pedang yang membelah Tuan Tua menjadi dua. Tetapi sekarang, teknik pedang Wang Qi yang sama, bahkan jauh lebih kuat dari yang asli. Namun dia tertangkap di tangan Master Pulau 2 kali berturut-turut. Cek-cek, kuat, kuat. Master Pulau Bela Diri yang misterius. Sangat kuat. Tidak heran tidak ada yang berani berpikir kasar di Pulau Bela Diri selama ini. Cek-cek. Wang Qi mengira dia telah mengalahkan Tuan Villa Tua. Jadi dia tidak tahu bagaimana menjadi bodoh dan datang untuk memprovokasi Tuan Pulau. Ketidaktahuan apa? Sekarang dia telah memukul wajahnya. Hahaha. Demikian pula. Pada saat ini, Omi juga gemetar ketakutan. Dua tebasan yang baru saja dikirim Wang Qi beberapa kali lebih kuat daripada ketika dia berada di hutan 10.000 binatang. Apalagi, Omi saat ini percaya dirinya tidak dapat mencapai level Wang Qi. Namun Master Pulau Hutan bela diri dengan mudah meraihnya. Kekuatan ini sama sekali tidak berada pada level yang sama. Jika Omi berduel dengan Tuan Pulau, saya khawatir itu akan menjadi lebih buruk. Karena ranah Omi lebih rendah dari Wang Qi. Dan keinginannya untuk membunuh mungkin tidak lebih kuat dari Wang Qi. Di langit, Tuan Pulau Bela Diri sudah tahu bahwa Wang Qi ini tidak menantangnya sama sekali dan benar-benar merasa benar sendiri. Tidak tahu berterima kasih dan menyia-nyiakan dunianya. Menggunakan bagian belakang pisau dapurnya, penduduk Pulau Hutan Bela Diri menamparkan wajah Wang Qi. Dan tiba-tiba, satu sisi wajahnya yang bengkak. Tuan Pulau Wulin memukul pisau itu belasan kali berturut-turut. Dan ketika pisau itu berhenti, kedua sisi wajah Wang Qi benar-benar bengkak. Tampak seperti orang yang berbeda. Tuan Pulau Wulin berkata, Wang Qi, kamu tidak memiliki kekuatan. Namun kamu menggerakkan aku. Membuang-buang waktuku dan melemparkan semua orang untuk datang ke sini. Membuang-buang waktu semua orang. Aku awalnya ingin membunuhmu. Tetapi karena kamu juga orang yang kuat dan bakatmu bagus, aku tidak akan masih membunuhmu. Surga memiliki kekuatan yang baik. Dan aku juga mendekati akhir zamanku. Dunia ini selalu membutuhkan orang yang kuat untuk mengembangkan kemajuan umat manusia. Jadi aku tidak akan membunuhmu. Bukan karena aku baik. Apakah kamu mengerti? Wang Qi menyentuh wajahnya. Bengkak seperti kepala babi. Dan meraung saat dia mendengar suara mengejek dari tanah. Wang Qi, apakah kamu mengerti apa yang aku katakan? Tuan Pulau Bela Diri meraung sekaligus. Momentum yang kuat dan tak tertandingi tiba-tiba membangunkan Wang Qi. Sudah mengerti, dimengerti. Wang Qi menunduk dan berkata, bersumpah dalam hati bahwa suatu hari, dia akan membunuh Tuan Pulau ini. Dan selama dia menunggu sampai dia melangkah ke puncak kesempurnaan agung alam persatuan, dia bersumpah dia bisa melakukannya. Tuan Pulau Bela Diri sepertinya memahami apa yang memikirkan Wang Qi, dan bersenandung. Wang Qi, saya harus mengakui, Anda memang seorang jenius dan orang kuat yang langka. Jika Anda melangkah ke puncak kesempurnaan agung alam persatuan, Anda benar-benar memiliki kemampuan untuk menantang saya. Atau bahkan secara langsung melampaui saya. Sayangnya, saya mungkin tidak memiliki kesempatan untuk menunggu Anda. Keluar saja. Gulung. Dan mulai sekarang, kamu tidak diizinkan menginjakkan kaki di Pulau Bela Diriku selama setengah langkah. Iya, Wang Qi terbang ke tanah menjadi abu. Namun, Wang Qi tiba-tiba melihat tanah. Saudara ketiga laki-lakinya berlutut di tanah, melolong dan menangis. Setidaknya ada 7 atau 8 mayat di tanah terbelah menjadi 2. Nafasnya sangat tersedot. Wajah Wang Qi berubah dan dia turun. Sambil berteriak. Apa yang terjadi? Katakan. Apa yang terjadi? Wang Qi, saat ini, benar-benar bodoh. Dan dia tidak tega memikirkan kehilangan seluruh penduduk Pulau Hutan Bela Diri sekarang. Apa yang terjadi di tanah juga tiba-tiba menarik perhatian semua orang. Termasuk Master Pulau Hutan Bela Diri di langit. Tuan Pulau Hutan Bela Diri yang ingin pergi tidak bisa membantu tetapi tetap tinggal. Apa yang terjadi? Mengapa orang-orang itu mati begitu parah? Siapa orang-orang itu? Tuan Pulau Wulin berkumpul di dalam hatinya. Tetapi dia tidak memperhatikan lebih lanjut dan dengan cepat berbalik dan pergi. Di tanah, salah satu saudara laki-laki Wang Qi yang tersisa menangis. Kakak, itu Omi. Omi membunuh. Wah, dia juga menyuruhku untuk berjongkok untuk mencuci lehermu dan menunggunya. Dia akan membunuh kita semua. Wah, kakak laki-laki, saudara kita, sangat tersedak untuk mati. Kakak, Omi benar-benar berusaha mendorong kita semua menuju kepunahan. Wang Qi mendesis dan berteriak, Omi, keluarlah. Kamu punya nyali untuk menghadapiku.
Keluarlah. Mata Wang Qi merah darah. Dia sudah kalah dari Master Pulau Wulin dan kehilangan seluruh wajahnya. Dan sekarang dia telah membunuh 9 bersaudara. Kemarahan semacam ini bukanlah sesuatu yang bisa dialami orang biasa. Jika Omi ada di dekatnya, dia pasti akan menghisap darah Omi hingga kering. Balas dendam ini tidak umum. Omi berada di villa lereng bukit dan mendengar teriakan Wang Qi. Bahkan seluruh Akademi Seni Bela Diri mendengar teriakan Wang Qi. Semua orang di sekitarnya melihat mayat di tanah dan berdiskusi. Omi, apakah Omi yang membunuh kedua saudara laki-lakinya di hutan 10.000 binatang? Bukankah Don Omi sudah mati? 1 detik untuk mengingat untuk membaca buku itu. Mungkinkah Don Omi telah kembali dengan balas dendam? Omi membunuh 9 saudara laki-laki Wang Qi dalam waktu singkat itu. Cek-cek, tampaknya Omi tidak hanya mati, tetapi kekuatannya telah meningkat pesat. Mata Wang Qi ini merah. Saudara-saudaranya telah dibunuh satu demi satu oleh Omi. Saya mendengar bahwa setengah bulan yang lalu di kota Wangjing dari kerabat Yan Huang, 4 saudara lagi meninggal. Dan itu juga sangat terbunuh. Sekarang hanya 3 yang tersisa. Cek-cek. Namun, ini tidak bisa disalahkan pada Omi. Semua orang tahu bahwa Wang Qi bertemu dengan Omi dan tim tentara bayarannya yang memasuki hutan 10.000 binatang untuk pelatihan saat itu. Merekalah yang membunuh Omi dan saudara-saudaranya terlebih dahulu. Dan sekarang, itu hanya balas dendam Omi. Tapi balas dendam Omi benar-benar cukup kejam. Setelah Wang Qi mendesis dengan mata merah, dia tidak melihat Omi keluar, melainkan menyuruh orang-orang dari segala arah datang untuk menonton. Wang Qi terus mendesis. Omi, kamu kura-kura yang menyusut. Bukankah kamu ingin balas dendam? Keluarlah. Aku di sini, kura-kura. Di tengah gunung. Omi sudah sangat kesal dimarahi karena mengecilkan kepalanya. Seekor kura-kura. Xiao Meng sibuk menghentikan Omi. Ini belum waktu yang tepat. Tapi aku juga tidak bisa menjadi kura-kura yang menyusut. Dia sengaja menggunakan metode provokatif. Tidak meyakinkan kamu melihat ini. Dia baru saja berduel dengan penduduk Pulau Hutan Bela Diri. Penduduk Pulau Hutan Bela Diri tidak menyakitinya sama sekali. Ditambah dia dalam kondisi yang sangat marah. Kekuatannya jelas bukan sesuatu yang bisa kamu lawan sekarang. Saudara Omi, jangan melakukan apapun yang tidak kamu yakini. Apa yang terjadi di hutan 10.000 binatang memberitahu kita bahwa Tuhan tidak menyukai siapapun. Baiklah, Omi tidak kesal dengan Wang Qi dan kemudian kehilangan akal sehatnya dan penarikan keluar. Namun, Omi juga bukan kura-kura yang menyusut. Jadi Omi segera menggunakan teknik suara untuk menyampaikan suara. Hahaha, hahaha. Wang Qi, yang bermata merah, tiba-tiba mendengar tawa keras. Suara ini bertahan seperti suara Omi. Namun, suara ini tidak dapat didengar dari sudut manapun. Rasanya seperti bisa dari segala arah. Di mana saja. Ini adalah penggunaan teknik suara khusus oleh Omi. Yang lain hanya bisa mendengar suaranya. Tetapi tidak dari mana asalnya. Dan suara itu menyebar sangat luas. Sehingga seluruh Akademi Seni Bela Diri dapat mendengar tawa Omi dari sudut manapun. Benar-benar mendengar suara tawa Omi. Dia semakin marah. Omi, kamu keluar dari sini. Wang Qi berteriak. Suaranya juga menyebar ke seluruh Akademi Seni Bela Diri. Sayangnya, suara Wang Qi bisa terdengar sekaligus dari sudut mana. Dia tidak tahu teknik Omi untuk suara semacam ini. Omi berkata, Wang Qi, apakah kamu melihat saudaramu? Ini berderak. Menjadi 2. Seperti menyembelih babi. Membelahnya menjadi 2 dari kepala ke selangkangan. Lihat, bagaimana rasanya. Yah, Wang Qi melompat marah. Rasa ini benar-benar tidak terganggu. Omi juga sengaja membuatnya kesal. Tetapi dia tidak tahu dari mana suara itu keluar. Pada saat ini, di tepi Akademi Bela Diri, Tuan Pulau Bela Diri, yang awalnya pergi, berhenti dan berkata, sungguh metode transmisi suara yang hebat. Metode transmisi suara semacam ini yang hanya didengar tetapi tidak terlihat telah hilang selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Kenapa ada orang hari ini? Apa itu Omi? Apa asal-usulnya? Kepala desa-desa Tianxia sibuk berkata, Tuan, Omi dulunya adalah seorang siswa jenius di Akademi Bela Diri. Sekarang, dia baru berusia 20-an. Tetapi kekuatan telah mencapai tingkat pertama dari kesempurnaan Agung Alam Persatuan. 2 tahun yang lalu, Omi dan teman-temannya sedang berlatih di hutan 10.000 binatang dan bertemu dengan tentara bayaran raja. Juga bukan karena apapun. Pemimpin King's Mercenaries, yaitu Wang Qi, membunuh 3 rekan Omi. Keberadaan Omi juga tidak diketahui. Dan kemudian dikabarkan bahwa dia meninggal. Namun, sekarang dia tiba-tiba muncul dan mulai membalas dendam atas perseteruan saat itu. Jadi begitulah. Orang ini mencapai kesempurnaan Agung Alam Persatuan di usia 20-an.
Apakah itu benar atau salah? Mungkinkah itu rumor? Untuk berpikir bahwa saya baru berusia 80 tahun saat itu. Saya baru mencapai kesempurnaan agung alam persatuan. Tuan, tentu saja benar. Bukan hanya Omi. Bahwa Wang Qi juga seorang legenda. Wang Qi baru berusia kurang dari 40 tahun ini. Dan telah mencapai tingkat ketiga dari kesempurnaan agung alam persatuan. Dan bahkan membunuh tuan tua dari Villa Pedang terkenal, Omi dan Wang Qi. Keduanya adalah jenius paling luar biasa di dunia. Tapi sayangnya, mereka tidak memiliki kebencian yang sama. Kata Kepala Desa-Desa Tianxia, Lin Bai, Kepala Desa dari Desa Pemula, berkata, Jin Tao, bagaimana kamu tahu bahwa Omi telah mencapai kesempurnaan agung alam persatuan? Haha, aku tidak akan berbohong kepadamu. Aku bertemu dengan Omi 10 hari yang lalu. Itu benar. 10 hari yang lalu, Omi ingin memberi hormat kepada Anda, Guru. Tetapi dia tidak dapat menemukan Anda. Jadi dia pergi mencari kakak laki-lakinya dan saya. Tetapi kami tidak membawanya kepada Anda. Tuan Pulau Bela Diri berkata, Omi ini, jika dia benar-benar berusia 20-an, maka dia dapat dikatakan sebagai jenius pertama di dunia kita. Yang pernah, dalam sejarah dunia, di masa depan, prestasinya tidak terbatas. Mungkin, dia akan menjadi yang pertama melampaui bawaan sejak awal waktu. Jin Tao, buat janji untukku. Aku ingin bertemu dengannya. Bagus, baiklah. Ayo pergi. Baru saat itulah Tuan Pulau Bela Diri hayut. Omi, keluar dari sini. Wang Qi terus mendesis. Omi mencibir. Wang Qi, jika saya tahu sebelumnya, mengapa saya melakukannya? Ketika Anda membunuh saudara laki-laki saya tanpa alasan, bukankah Anda sangat gelisah? Mengapa Anda tidak memikirkan hari ini? Wang Qi, saya akan sinkronisasi sekarang. Saya akan membunuh semua saudaramu satu persatu. Dan akhirnya, aku akan membunuhmu. Omi, kamu punya nyali untuk keluar sekarang. Hahaha, aku berkata bahwa aku tidak akan membiarkanmu mati sampai semua orang di sekitarmu mati. Jika kamu ingin aku keluar sekarang, itu bukan tidak mungkin. Kecuali, kamu membunuh 3 saudara anjing di sekitarmu sekarang. Sehingga kamu satu-satunya yang tersisa. Aku bisa keluar dan menjagamu. Ah, Wang Qi berteriak dengan marah. Omi, di depan begitu banyak orang hari ini. Apakah kamu hanya akan menjadi kura-kura yang menyusut? Kamu keluar dari sini. Wang Qi, apakah kamu pikir kamu telah membuat kesal? Baiklah, Wang Qi, dalam 3 tahun, saya pasti akan datang mencari Anda. Anda menunggu saya. 3 tahun dari hari ini, saya secara pribadi akan pergi ke kota Wangjing Kerajaan Yanhuang dan membunuh Anda di bawah kota. Wang Qi melihat bahwa Omi pasti tidak akan dirangsang olehnya dan tidak punya pilihan selain berhenti. Dia menggigit giginya dan berkata, Oke, Omi, aku akan menunggumu. 3 tahun dari sekarang. Jika kamu tidak mencari datangku, maka aku akan menemukan seluruh dunia dan menggalimu. Jangan khawatir. 3 tahun dari sekarang, hari ini, kamu akan mati. Semua orang di sini dapat mengingat hari ini. Oh, peringatan kematian Wang Qi. Wang Qi gemetar karena marah. Wang Qi baru saja mengetahui bahwa Omi hanya berada di tingkat pertama kesempurnaan alam persatuan dan sama sekali bukan tandingannya. Jadi dia tidak berani keluar. Namun, Omi mengatakan bahwa setelah 3 tahun, Wang Qi juga sangat menghina. 3 tahun, Omi lancang untuk melampaui dia. Ini terlalu konyol. Su Meiqian berkata, Omi, bukankah 3 tahun akan terlalu terburu-buru? Apakah Anda yakin dapat mencapai tingkat ketiga dari alam persatuan dalam 3 tahun? Selain itu, dalam 3 tahun ini, Wang Qi juga meningkat. Bagaimana jika dia melangkah ke puncak setelah 3 tahun? Aku tidak percaya kura-kura ini akan bisa melangkah ke puncak dalam 3 tahun. Tidak masalah. Aku tidak ingin menjadi kura-kura yang mengecil. Di depan begitu banyak orang. Aku harus membuat pernyataan. 3 tahun juga merupakan pertemuan waktuku. Aku pasti akan membalas dendam dalam waktu 3 tahun. Aku tidak bisa membiarkan kakak Tianxing, kakak Yang Huan, dan Wei Cherry menunggu lama. 3 tahun dari sekarang. Entah dia akan mati atau aku akan mati. Kata Omi tegas. Xiao Meng dan yang lainnya tidak mengatakan apa-apa lagi. Awalnya mereka merasa belum terlambat bagi seorang pria untuk membalas dendam selama 10 tahun. Dan tidak akan terlambat untuk menunggu 10 tahun untuk menemukan Wang Qi secara langsung untuk menyelesaikan masalah ini. Seluruh Akademi Seni Bela Diri sedang terburu-buru. Apakah itu Omi atau Wang Qi? Keduanya adalah selebriti sensasional dunia. Keduanya, duking sampai mati hari ini setelah 3 tahun. Ini layak untuk peristiwa yang menghancurkan bumi. Sebagai 2 jenius yang paling dikenal di dunia ini.
Duking keluar sampai mati. Itu bukan lelucon. Setelah itu, Wang Qi pergi dengan tubuh 9 saudara laki-lakinya. Bersumpah bahwa setelah 3 tahun, dia pasti akan memberi hormat kepada saudara-saudaranya dengan kepala Omi. Akademi bela diri juga terus-menerus menjadi tenang. Dan banyak orang luar pergi satu demi satu. 2 hari kemudian, Kepala Desa Dunia, Jin Daofu, datang mencari Omi. Saudara Tang, tuanku berkata bahwa dia ingin bertemu denganmu. Apakah kamu bebas? Tuanmu mengajukan diri untuk berdiskusi denganku. Ya, tuanku juga mengatakan bahwa kamu adalah jenius pertama di dunia ini, yang pernah melangkah ke kesempurnaan agung alam persatuan di usia 20-an. Dan bahwa kamu kemungkinan akan menjadi yang pertama melampaui alam persatuan di masa depan. Haha, meminjamkan kata-kata beruntung tuanmu. Kuharap begitu. Omi juga tidak berani menjamin apakah dia akan dapat mencapai alam leluhur di masa depan. Karena di dunia sebelumnya, tidak semua orang dapat melampaui alam persatuan. Dan ada banyak paman dan murid di sekolah yang tidak dapat mencapai alam leluhur sepanjang hidup mereka. Dan mereka masih harus sangat kuat untuk mencapai alam leluhur. Adapun mereka yang lebih kuat dari alam leluhur, apalagi Omi. Saat itu, nenek moyang divisi Omi hanya ingin berfantasi. Sekarang Omi, yang paling penting adalah mengalahkan Wang Qi. Adapun masa depan, itu hanya bisa bergantung pada kehendak Tuhan. Omi membawa Xiao Meng, Su Meiqian, Liona, Simran, dan Lin Han, dekan, ke Master Pulau Bela Diri. Jin Daois berkata bahwa Omi dapat mengambil yang lain. Dipimpin oleh Jin Daofu, mereka datang ke tempat yang seperti surga, melewati sebuah gua, dan kemudian membuka diri. Bagaimana jika itu bukan surga? Tempat yang bagus. Penguasa pulau layak tinggal di tempat yang bagus. Omi menyukai lingkungan seperti ini. Tempat ini tidak memiliki gangguan lalu lintas. Penuh dengan niat untuk kembali ke dasar. Saat Omi memasuki tempat ini, seolah-olah dia telah kembali ke kehidupan sebelumnya dalam keadaan kesurupan. Saudara Tang, silakan masuk. Tuanku sudah menyiapkan makanan dan anggur menunggumu. Baiklah, sesampainya di paviliun jerami, seorang lelaki tua berambut abu-abu duduk di paviliun. Itu adalah Master Pulau Bela Diri. Berikan penghormatanmu kepada Tuan Pulau. Omi memasuki paviliun dan memberi penghormatan. Sementara semua orang pergi ke tempat lain. Hahaha, tidak perlu sopan. Omi, silakan duduk. Terima kasih, Tuan Pulau. Omi, ku dengar kamu baru berusia 20-an. Kembali ke Tuan Pulau ya. Junior berusia 23 tahun. Wah, Tuan Pulau Bela Diri terkejut. Dia berpikir bahwa bahkan jika dia berusia 20-an, maka dia seharusnya berusia 27 atau 28 tahun. Tetapi dia tidak berpikir bahwa dia baru berusia 23 tahun. Itu terlalu muda. Omi, aku benar-benar tidak menyangka bahwa kamu baru berusia 23 tahun dan memiliki pencapaian ini hari ini. Aku sudah bisa sangat yakin bahwa kamu adalah orang yang paling jenius dan terkuat dalam sejarah. Pujian palsu senior. Omi, tahukah kamu bahwa di dunia kita, tidak ada yang pernah bisa melampaui alam persatuan dan mencapai alam leluhur yang legendaris? Omi berkata dengan aneh. Senior mengatakan alam leluhur. Omi ingat bahwa tidak ada seorang pun di dunia ini yang melampaui alam persatuan. Jadi tidak mungkin bagi siapapun untuk mengetahui bahwa alam berikutnya adalah alam master. Apakah penduduk Pulau Bela Diri juga melintasinya? Tuan Pulau Bela Diri tersenyum. Omi, kamu penasaran bagaimana aku tahu nama alam leluhur? Iya, Omi menganggukkan kepalanya. Tuan Pulau Hutan Bela Diri menghela nafas. Saya tidak tahu apakah itu benar atau tidak. Tetapi ketika saya masih muda, saya mendengar tuan saya mengatakan bahwa setelah alam persatuan, itu adalah alam master sekte. Yang disebut alam patriarkal sebenarnya adalah memiliki kekuatan untuk membuka sekte, yang disebut master sekte. Tuan Pulau, bagaimana tuanmu mengetahuinya? Tuan Pulau Wulin menghela nafas. Pada saat itu, tuanku menjadi gila. Jadi aku tidak tahu apakah tuanku berbicara omong kosong. Mengapa tuan-tuan pulau menjadi gila? Tuanku berkata bahwa dunia tempat kita tinggal bukanlah dunia yang sepi. Bahwa ada dunia yang lebih kuat di luar dunia kita. Dan dunia yang lebih kuat itu memiliki banyak orang kuat yang melampaui alam persatuan. Dan jauh lebih besar dan lebih kuat dari dunia kita. Terima kasih sudah mendengarkan novel cerita Raja dari Segala Raja. Sampai jumpa di novel selanjutnya.